Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga ayam potong di Kota Tegal mulai turun, namun harga cabai masih melambung tinggi. Kemarau panjang membawa berkah besar bagi petani garam di Pati, namun petani mengeluh karena harga anjlok saat panen raya. Festival Tek-Tek, cara komunitas seni di Boyolali melestarikan berbagai musik tradisional. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Semarang meninggal secara tidak wajar. Diduga korban mengalami kekerasan seksual karena ditemukan luka sobek pada bagian vagina dan bentuk dubur korban berubah. Warga Kemijen di Kecamatan Semarang Timur Rabu pagi dikejutkan dengan kabar anak perempuan berinisial DKW 12 tahun meninggal dunia saat dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Pelajar kelas 6 sebuah sekolah dasar itu dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter rumah sakit. Menurut Ketua RW setempat, dirinya mendapat informasi dari kerabat korban bahwa ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya anak DKW. Namun warga tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya korban yang sebelumnya mengalami sakit panas. Itu masih umur 12 tahun. Saya pikir sakit apa ya gitu. Karena bilangnya 2 hari panas. Gitu. Nah, kami terus ke sini masyarakat tuh pasang batak. Kita sampai jam 7 tadi kok belum ada berita mau di jenazah juga pulang gitu. Nah itu. Terus sama bapak ini saudaranya nih, ini masih ayahnya si Mawar itu ya, Pak D-nya adiknya nggak tahu bahwa ini kok lain daripada yang lain, ternyata mudah-mudahan tidak ada jadi apa-apa gitu toh. Jadi agak sulit dibawa pulang karena ada kayaknya kok karena hukum katanya gitu. Karena hukum gimana saya bilang gitu. Ini kok kayaknya ada apa ya, pengumpulan darah atau apa gitu katanya. Divisum atau gimana kita nggak tahu. Petugas Polsek Semarang Timur yang melakukan penanganan awal menyebutkan bahwa informasi tim dokter rumah sakit Panti Wilasa Citarum ada perubahan bentuk dubur dan sobek pada bagian vagina korban. Namun demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sisi terakhir di rumah sakit Karyadi untuk dilakukan autopsi tadi. Kakaknya usia berapa, Pak? Untuk kakaknya itu, kalau korban kelas 6 mungkin kakaknya SMP Pak Ibu ya? Sudah kerja? Oh sudah kerja, kakaknya sudah kerja. Berarti sudah lulus SMA? Iya. Tinggal berempat aja itu yang ada Ya, di rumah ya? di rumah yang kecil itu ada dua ruang kamar tidur, jadi tidurnya kalau nggak sama ibunya, sama kakaknya ya sama bapaknya itu aja. Berarti untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes atau di... Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk kasus ini langsung diambil alih oleh Polrestabes Semarang. Jadi untuk pemeriksaan seperti apa, nanti perkembangannya seperti apa, monggo nanti bisa langsung sonding ke Pak Kasat Reskrim. Ya. Hingga saat ini jenazah DKW masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk dilakukan autopsi. Selain itu, beberapa orang saksi masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Meski sudah berada di era teknologi, kita tetap harus melestarikan budaya Indonesia. Seperti halnya di Boyolali yang menggelar Festival Tek-Tek dengan memainkan berbagai alat musik tradisional. Satu persatu kelompok kesenian dari berbagai daerah Boyolali menunjukkan keterampilannya dalam menggunakan alat musik pada Festival Tek-Tek. Suara dan ritme yang indah terdengar dari gabungan kentongan dan alat musik tradisional lain yang biasa digunakan untuk meronda atau alat komunikasi pada zaman dahulu. Festival Tek-Tek diikuti oleh 25 peserta dengan waktu tampil sekitar 15 menit setiap kelompoknya. Untuk menghidupkan suasana, Festival Tek-Tek tak hanya menampilkan pertunjukan alat musik, tetapi juga menampilkan tarian dan lagu tradisional. Festival bertemakan melangkah bersama dalam melestarikan tradisi untuk Boyolali Metal, bertujuan untuk melestarikan budaya tradisional yang dimiliki oleh Boyolali.
Yang pertama adalah nguri-uri tentang budaya Jawa, yang pertama. Yang kedua, kalau yang tua-tua tidak memberi contoh terhadap generasi yang muda, kemungkinan budaya tek-tek ini akan punah. Karena sudah sekarang tergeser dengan zaman globalisasi. Makanya penting untuk kegiatan budaya berbagai aspek itu perlu dilestarikan. Nah, tentu saja kami bermaksud bahwa ini bisa nguri-nguri budaya tradisional yang ada. Karena dengan teknologi informasi yang semakin meningkat, budaya tradisional seperti gentongan itu suka akan tergerus. Karena kalau dulu itu kan misalnya kondangan, kematian, pencurian, kita bisa menggunakan kentongan. Sekarang kan kita sudah ketinggalan. Dengan digelarnya Festival Tek-Tek, diharapkan dapat mempertahankan kesenian dan komunikasi tradisional yang saat ini mulai tergantikan oleh budaya dan teknologi modern. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jelang gelaran Piala Dunia U17 2023 di Solo, Bandara Adi Sumarmo Boyolali telah menyiapkan 5 lokasi parkir pesawat untuk menyambut kedatangan kontingen grup B FIFA U17. Pihak Lanut Adi Sumarmo juga akan menerjunkan prajurit untuk membantu keamanan di wilayah bandara. Sebagai salah satu pintu masuk ke kota Solo, Bandara Adi Sumarmo Boyolali turut memastikan seluruh fasilitas telah siap jelang pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan Solo. Fasilitas pendukung yang disiapkan diantaranya pelayanan sisi udara, terminal, dan sisi darat, serta alur kedatangan maupun keberangkatan. Seluruh atlet dan peserta yang telah sampai di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta akan melanjutkan penerbangan ke Solo melalui Bandara Adi Sumarmo yang dijadwalkan mendarat pada 6 November 2023. Kami sudah menyiapkan untuk kenyamanan, keselamatan, keamanan di bandara, kemudian beberapa fasilitas termasuk ruang udara, ruang darat, sisi udara, sisi darat, dari mulai kedatangan sampai dengan keberangkatan. Kami juga sudah koordinasi dengan Pemda untuk angkutan, kemudian juga kami sediakan loker khusus untuk para pemain sehingga mereka datang tidak sulit untuk masuk di bandara. Seluruh personel TNI AU telah bersiap melaksanakan pengamanan di perimeter kawasan bandara yang dilakukan secara terbuka dan tertutup saat para kontingen tiba di bandara hingga selesainya pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo. Tentunya untuk pengamanan, pertama ada kita di perimeter, kemudian ada pesawat kedatangan, itu kita juga melaksanakan pengamanan di situ. Yang paling pasti, karena ini adalah kegiatan internasional, kita juga berikan kenyamanan juga pergerakan daripada tamu-tamu dari negara lain itu untuk datang, sehingga kita sifatnya standby on call apabila diperlukan, kita bisa langsung merespon apa yang terjadi. Selain dari TNI, personel Polri juga akan dilibatkan dalam pengamanan gelaran Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.